Katsira. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya, kita pada pagi hari ini bisa merayakan Idul Adha dengan sholat berjamaah bersama-sama. Sebagian umat Islam, saudara kita yang haji, hari-hari ini memasuki peristiwa yang paling krusial, yaitu pelemparan jumroh. Kemarin mereka wukuf di Arafah. Kita yang tidak haji, puasa Arafah. Rasulullah memberikan tunjuk kalau wukuf di Arafah tidak puasa, tapi kita yang tidak ikut wukuf berpuasa. Dan alhamdulillah wukuf mereka dengan puasa Arafah kita bersamaan. Dan hari ini kita berada bersamaan dengan mereka yang ada di Saudi Arabia dan di tempat-tempat lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa salah satu syariat di dalam Idul Adha ialah menyembelih hewan kurban. Secara filosofis, menyembelih hewan kurban itu adalah menyembelih nafsu hewan, karena al-insan hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa berpikir dan bicara. Jadi manusia ada unsur hewannya dan ada unsur manusianya. Yang harus kita hilangkan ialah dikurangi sedikit mungkin nafsu hewannya dan dikembangkan nafsu dan dikembangkan unsur manusianya. Ada 3 hal yang membedakan hewan dengan manusia. 4 hal, bukan 3. Pertama, manusia bisa tersenyum, hewan tidak bisa tersenyum. Bedanya, manusia bisa tersenyum, hewan tidak bisa tersenyum. Datanglah ke kebun binatang, carilah, tidak ada binatang yang bisa tersenyum. Yang bisa tersenyum hanya manusia. Karena itu senyum itu karena Allah yang luar biasa. Maka manusia jangan pikir dengan senyum. Bahkan senyum itu karena menyenangkan orang lain secara tulus dianggap sebagai ibadah oleh agama Islam. Tabassamuka min wajhi akhika shadaqah. Senyummu yang tulus kepada saudaramu adalah sedekah. 1. Beda yang kedua, manusia itu punya rasa malu, hewan tidak punya rasa malu. Jadi orang yang kehilangan rasa malunya, dia kehilangan unsur manusianya, dan yang tumbuh besar adalah nafsu hewannya. Mohon maaf, saya agak batuk. Coba kita perhatikan binatang yang paling gampang, kucing. Kucing itu binatang yang tidak punya rasa malu. Kalau kucing betina dan kucing jantan berhubungan, maka seluruh kampung ramai, berteriak-teriak dan tidak malu. Manusia yang tidak punya rasa malu berbuat salah adalah binatang. Sekarang ini banyak rasa malu tergerus. Orang tidak malu melakukan hal yang tidak benar. Dahulu kalau ada gadis hamil sebelum nikah, malunya bukan main. Sekarang banyak yang biasa-biasa saja, asalkan ada yang tanggung jawab. Dahulu orang berbuat celah diketahui orang banyak malu.
sekarang para koruptor di syuting TV disiarkan seluruh Indonesia bisa tersenyum biasa-biasa saja. Yang kedua ialah beda manusia dan binatang adalah rasa malunya. Karena itu Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian penting dari iman. Idza lam tatahi fasna masita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu karena kamu bukan manusia. Idza lam tatahi fasna masita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu karena bukan lagi manusia. Yang ketiga, manusia itu bisa berpikir, binatang tidak. Jadi orang yang tidak menggunakan pikirannya, maka yang menonjol adalah nafsu hewaninya. Karena gunakanlah berpikir yang kritis. Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling kritis. Kritis kepada keluarganya, lalu kritis kepada penguasa, lalu kritis kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim pernah tanya kepada Tuhannya, ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang sudah mati? Kata Allah, apa kamu tidak percaya? Saya bisa menghidupkan orang mati. Saya percaya. Malah melihat baik nakolbi, supaya mantap saja hati saya. Bagaimana caramu menghidupkan makhluk hidup yang sudah mati? Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim supaya mengambil 4 unggas. 4 unggas. Masing-masing unggas itu dicel-cel, disembelih, dicincang dengan potongan yang banyak. Kemudian masukkan tempat, diudet dari satu, lalu dimasukkan ke semacam tabung 1, tabung 2, tabung 3, campur dari macam-macam burung tadi. Lalu Nabi diperintahkan, Nabi Ibrahim, kamu letakkan masing-masing tempat itu di 4 bukit. Lalu panggillah burung-burung itu. Waktu dipanggil, burung itu berterbangan mencari pasangannya sendiri-sendiri, tidak keliru dengan pasangan yang lain. Itu Ibrahim, kamu harus yakin aku bisa menghidupkan. Berpikir, orang tidak berpikir, tidak kritis, maka nilai binatangnya menjadi menonjol. Dan yang terakhir, manusia itu beragama, binatang tidak beragama. Orang yang tidak beragama, tidak beribadah dengan baik, tidak ada bedanya dengan binatang. Kerbau, sapi, makan, tidur, tapi tidak beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, pelajaran di Al-Adha ialah kesungguhan. Kesungguhan itu pelajaran penting dari Al-Adha. Nabi Ibrahim uji apakah sungguh-sungguh iman kepada saya. Kalau dia coba anak tunggalnya, saya perintahkan disembelih. Dan lakukan Nabi Ibrahim sungguh-sungguh. Contoh konkret ada yang menarik tentang kesungguhan ini. Di Jogja, itu di dalam buku Islam Dimensional ceritakan, di Jogja itu ada masjid. Setiap asar, zuhur dan asar, ada becak yang mangkal di situ. Setiap zuhur, setiap asar. Seorang peneliti memperhatikan saya, ini becak mesti di sini. Lalu tanya kepada Pak Tamir, Pak Tamir, saya lihat becak ini kalau zuhur asar mesti di sini. Apa orang sini? Enggak. Dia orang jauh. Tapi pasar dekat masjid ini dia punya langganan di sini. Bukan hanya tiap asar dan zuhur dan asar dia di sini. Jam bagus di masjid itu, jam yang mahal itu, dia yang nyumbang. Tukang becak yang nyumbang. Kaget gitu. Oh. Dan ada lagi, setiap Idul Adha dia datang ke sini. Tidak minta korban, tetapi bawa kambing yang besar. Lebih besar dari rata-rata orang. Berkorban dia. Tukang becak itu. Penasaran sekali peneliti ini. Bagaimana tukang becak bisa nyumbang jam yang mahal? Bisa korban yang binatang lebih besar daripada yang lain. Ditemuilah tukang becak. Bapak mohon maaf. Bapak rumah di mana? Jauh dari sini, tapi saya punya langganan di pasar sebelah masjid ini.
Bapak mesti jamaah zuhur dan asar. Iya. Kenapa? Karena saya malu kepada Allah. Kalau saya tidak sholat jamaah, kita sudah dibolehkan, kata tukang beca itu, dibolehkan. Terus dia baca, Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya aku memberimu pemberian yang banyak. Kita sudah banyak sekali. Fasal 5 sholatlah. Kita dari Allah sudah sangat banyak sekali, gratis semuanya. Maka sholatlah. Masa sholat saja kita tidak mau? Pada muda itu kita dibolehkan sama Allah. Iya Pak. Katanya jam mahal itu dari Bapak. Alhamdulillah ada rezeki. Kenapa ini Bang Jam? Saya ingin muadzin itu, nah ini hebatnya, punya pegangan jam yang baik. Jangan ada 3 jam, yang satu jam 12, setengah 12, yang satu setengah 12 kurang 5, yang satu setengah 12 lebih 5. 3 jam beda semua. Muadzinnya bingung. Kata putuskan akan berikan jam yang mahal, yang bagus, sehingga muadzin punya ketetapan yang bagus. Luar biasa. Dengan muadzin punya pedoman itu, ada dikumandangkan tepat waktu, dan saya dan jamaah bisa berjamaah sholat di sini tepat waktu. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaan yang ketiga, katanya Bapak kalau Idul Adha mesti ke sini membawa kambing yang besar. Dari mana uangnya Bapak? Padahal kambing Idul Adha itu mahal, binatang Idul Adha itu mahal. Dari mana uangnya Bapak? Tukang becak mengatakan, saya kalau memberi langsung tidak bisa. Maka saya membuktikan kesungguhan. Fasal dikawan dan sholat al-quramu dan berkorbanlah. Saya harus bisa berkorban. Malu kalau tidak berkorban. Allah sudah berikan yang banyak sekali. Maka setiap hari saya menabung pada gerakan saya. Jadi becak bukan becak dia, becak gerakannya. Tiap hari setor. Nah, setoran dilebihkan. Kalau setorannya itu 900, dia setor 12.500, lebih 5.000. Dia pesan, ini Pak tabungan saya, nanti menjelang Idul Adha saya ambil. Terus tiap hari nabung, menunjukkan kesungguhannya bahwa dia malu kalau tidak korban, karena sudah diberi banyak gratis oleh Allah dan diperintahkan korban tidak bisa. Kesungguhan, terus menabung. Menjelang Idul Adha dia ada tabungan. Jumlahnya banyak, bisa beli kambing yang besar. Itulah contoh kesungguhan. Kita ini jarang melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Coba kita interpretasi, apakah salat kita sungguh-sungguh? Apakah kalau kita zakat sungguh-sungguh? Amal mana dari kita yang sungguh-sungguh? Tukang beca mengajarkan, inilah cara kesungguhan. Karena saya tidak bisa kontan, saya tabung setahun. Banyak di antara kita bisa nyicil macam-macam, nyicil rumah, nyicil mobil, tapi tidak berkorban karena tidak punya uang. Bukan tidak punya, tapi tidak sungguh-sungguh sebenarnya kita ini. Tukang beca itu lebih sungguh-sungguh daripada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, Imam Ghazali pernah mengajukan pertanyaan kepada para muridnya. Apakah yang paling dekat menurut kalian? Kata Imam Ghazali. Muridnya mengatakan, yang paling dekat dengan saya adalah orang tua saya, anak saya, kawan karib saya. Alhamdulillah kalian tidak salah. Tapi ketahuilah, yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Kematian paling dekat dengan kita. Dia datang diam-diam, dia beritahu. Tidak harus sakit, banyak yang sehat mati. Tidak harus tua, banyak yang muda mati. Kematian itu datang dengan diam-diam. Mata dari nafsu biar dari tamu. Tidak selalu tahu. Mada pasti buat besok bisa lakukan apa dia tahu. Bisa merencanakan, belum pasti bisa melakukan. Karena kematian itu datang dengan tiba-tiba. Paling dekat dengan kita.
Memakai dan dia takut dan dia tahu di mana dia akan mati. Apa di rumah, apa di jalan, apa di tempat, apa di tempat olahraga, tidak entah. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena itu bersiap-siaplah kalian menyambut kematian dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Setelah itu tanya lagi, tadi paling dekat. Apa paling jauh? Muridnya mengatakan bintang, matahari, jauh semua. Allah mengatakan kalian tidak salah, tapi ketahuilah yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu kita. Waktu yang sudah lewat itu jauh, kita tidak bisa mendatangi lagi, sudah pergi. Orang bisa memberi jam, tapi tidak bisa memberi waktu. Waktu berlalu itu yang paling jauh. Karena itu, sebelum waktu lewat, gunakanlah kesempatan. Milikmu yang sesungguhnya adalah saat ini, bukan yang kemarin, yang sudah berlalu. Bukan yang akan datang, karena akan datang kematian. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar? Tanya Abu Dhari. Muridnya menjawab, yang paling besar itu gunung. Enggak, yang paling besar itu bumi. Enggak, yang paling besar itu matahari. Abu Dhari kalian tidak salah. Tapi ketahuilah, yang paling besar adalah nafsu kalian. Nafsu manusia besar sekali. Bisa mengalahkan Tuhan. Allah mengatakan, apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, mengalahkan semuanya. Kalau sudah nafsu, semuanya kalah. Kalau sudah emosi, semuanya kalah. Kalau sudah ambisi, semuanya kalah. Kalau sudah serakah, semuanya tersisihkan. Yang paling besar adalah nafsu kita bisa mengalahkan Tuhan. Nomor 4, apa yang paling kecil? Tadi yang paling besar, sekarang apa yang paling kecil? Murid mengatakan atom dan macam-macam. Al-Ghazali mengatakan kalian tidak salah, tapi ketahuilah bagi orang Islam kebanyakan yang paling kecil itu meninggalkan sholat. Banyak orang bilang sholat tanpa beban, biasa-biasa saja. Pergi naik bis tidak sholat. Diundang panitia pengantin, ibu-ibu karena jam 2 harus macak, asapnya hilang, tidak ngerti jamaah. Dan biasa-biasa saja, tidak rasa ada beban dosa. Repot. Gusti Allah dia enak saja. Dengan banyak dari umat Islam yang memandang kecil meninggalkan sholat. 5, apa yang paling berat? Apa yang paling berat? Ada yang mengatakan besi, ada yang mengatakan air raksa, karena besinya lebih besar dari air. Dan macam-macam. Amin mengatakan kalian tidak salah, tapi ketahuilah yang paling berat buat manusia adalah memegang amanah. Pegang amanah paling berat. Negeri ini kaya raya, tapi banyak orang miskin karena salah kelola. Pegang amanah tidak mudah. Kita semua mendapat amanah. Keluarga kita adalah amanah kita, jabatan kita adalah amanah kita. Dan yang paling berat menurut Allah ialah memegang amanah dengan baik-baik. La iman amanah. Tidak ada yang beriman dan tidak memegang amanah. Waladina lima ada. Dan tidak ada artinya orang beragama kalau tidak menepati janji. Nanti pilpres, legislatif akan banyak janji. Rasul mengatakan tidak ada artinya beragama orang yang tidak menepati janjinya. Tidak ada artinya beriman orang yang tidak pegang amanah. Terakhir, Al-Ghazali bertanya, yang keenam, apa yang paling tajam? Apa yang paling tajam? Santrinya mengatakan, pedang, pisau, tombak. Ya, kalian tidak salah. Ketahuilah bahwa yang paling tajam adalah lidah kalian. Lidahmu itu lebih tajam dari apa saja. Dengan lidahmu biar dihancurkan banyak orang. Semakin tinggi kedudukannya, lidah semakin tajam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ulangi 6 pertanyaan lagi. Apa yang paling dekat? Kematian. Apa paling jauh? Masalah kita. Apa paling besar? Hawa nafsu kita. Apa paling kecil? Meninggalkan sholat. Apa yang paling berat? Pegang amanah. Yang keenam, apa yang paling tajam? Lidah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfirli Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fis jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjilna minan nar wal afsah ila kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.